Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 paralel 1 akan mempresentasikan tentang analisis detail engineering design atau DED, RAP dan RKS dari bangunan rumah sederhana. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggotanya Muhammad Zikri Auliansyah, Putri Siti Sondari, Aulia Fatia Rahma, dan Saidah Khairun Nisa. Baik, yang pertama akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai denah rumah. Dengan lokasinya kami mengambil dari perumahan Ngalian di Semarang. Nah, ini denah rumahnya dengan tipe dari rumahnya yaitu di sini ada tampak depan ya. Tampak depannya yaitu pada bagian bawah dengan taman yang agak lebih luas dari taman belakang, karena taman belakang juga terdapat taman yang mungkin luasannya cukup kecil. Lalu ada kamar tidur yang berjumlah 2 pada bagian depan dan belakang, dan di antara kamar tidur tersebut terdapat WC. Terus pada bagian depan WC terdapat ruang makan dengan ruang keluarga yang tidak terdapat sekat tembok, sehingga solusi ini bisa diterapkan ketika ada luasan suatu daerah yang ingin mempunyai rumah kecil tapi terlihat luas. Pada bagian belakang rumah makan terdapat teras, lalu ada taman belakang dengan luasan yang tadi cukup kecil dari pada taman di depannya. Baik, selanjutnya. Baik, ini rumah pada bagian tampak depannya. Bisa dilihat rumah tampak depan bisa memakai dengan beberapa elemen pada gambar yang sudah dijelaskan, yaitu yang pertama ada jalusi rangko hello yang ukurannya bisa memakai 2 kali 4 cm pada bagian atap ya. Nah, terus ada plat beton, ini juga digunakan pada bagian atap. Lalu ada dinding batu templek yang ukurannya 15 kali 30 cm, itu juga pada bagian atap. Lalu ada genteng beton. Jadi gentengnya ini memakai elemen beton. Lalu ada bubungan yang pada atas genteng betonnya dipakai elemen tersebut. Nah, untuk ukurannya sendiri ini ada bagian depan ya. Bagian depan dikali 3 meter kali 3 meter, sehingga lebar pada bagian depannya itu 6 meter. Lalu ada tingginya ya, dengan tinggi yang paling maksimal yaitu 6,1 meter. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada potongan aksen. Jadi potongan ini terlihat dari samping bangunan sepanjang 1250 cm. Kemudian terdapat pondasi setinggi 75 cm. Kemudian ini dari tanah ke bagian ruang keluarga dan ruang makan ini setinggi 30 cm. Kemudian dari bawah ke plafon ini ada 200 cm dan 255 cm. Kemudian dari atas ini ke ujung atap ada 153 cm. Kemudian dari belakang dan depan ini terlihat ada teras. Kemudian tingginya itu min 0,05. Kemudian di ruang keluarga dan ruang makan ini ketinggiannya di 0,00. Kemudian ada taman, ini ketinggiannya min 0,2. Selanjutnya ini ada potongan DB. Ini terlihat dari depan, lebarnya sama, mohon maaf ini salah, ada 600 cm. Kemudian ruang keluarga ini di ketinggian 0,0, kemudian di kamar mandi WC-nya ini ketinggiannya di min 0,05. Selanjutnya ke gambar detail atau DED atap. Jadi bentuk atapnya itu patah ke arah depan dan belakang rumah. Bisa dilihat untuk arah aliran air hujannya. Nah, atap yang total panjang itu 600 cm dan lebarnya 1250, dengan yang bagian sebelah kiri itu lebih pendek karena menyesuaikan ke bentuk rumahnya. Yang di depan kanannya itu lebih panjang karena
ada taman atau teras. Next. Ya, selanjutnya detail kusen bisa dilihat di denahnya. Di situ ada beberapa jenis kusen, mulai dari pintu ada 2 jenis, yaitu P1 dan P2. Jendela ada 3 jenis. Nah, pertama dari pintu, pintu itu hampir keseluruhan menggunakan tipe kusen yang P1. Detailnya bisa lihat di bawah. Kemudian untuk pintu tipe P2 hanya digunakan sebagai pintu kamar mandi. Kemudian jendela tipe J1 itu jendela yang paling lebar dengan panjang totalnya 145 cm. Kemudian kusen jendela yang tipe J2 itu sedikit lebih pendek, yaitu 130 cm. Dan terakhir kusen jendela tipe J3 itu panjangnya 249 cm. Next. Kemudian untuk fondasi, untuk lebih merincikan dari gambar yang di potongan tadi, bisa dilihat untuk di rumah sederhana ini ada 2 jenis fondasi. Fondasi yang P1 itu atau fondasi yang pertama bentuknya trapesium sama kaki. Kemudian untuk fondasi P2 trapesium yang siku-siku. Untuk tingginya sama 60 cm dan untuk ke dalam tanahnya 75 cm. Lebarnya juga sama 60 cm. Next. Terakhir untuk kolom, untuk rumah jenis ini menggunakan 2 tipe kolom. Untuk lebih dominan menggunakan tipe kolom K1, yaitu punya panjang 15 cm dan lebarnya 20 cm. Kemudian untuk tipe kolom K2 digunakan di ruangan yang lebih sempit seperti kamar mandi. Bedanya yaitu untuk lebarnya dan panjangnya sama-sama 15 cm. Next. Baik, selanjutnya mengenai RAB dari pembuatan bangunan tersebut. Nah, pertama di sini ada sub untuk pekerjaan persiapan, di mana pekerjaan persiapan ini kami mengalokasikan dengan jumlah harga kopelnya yaitu 471.680 dengan jumlah harga tunggalnya 489.284. Untuk pekerjaan pondasinya, untuk jumlah kopelnya itu seharga 1.149.121.70 dengan jumlah harga tunggalnya juga 1.205.247.45. Untuk bagian pekerjaan dinding dengan bagian dinding masif yaitu untuk jumlah keseluruhannya pada bagian kopel itu 3.044.206 perak, dan untuk keseluruhan satuannya 3.440.206 perak. Untuk bagian pekerjaan rangka atap itu untuk bagian kopelnya keseluruhannya itu 4.585.302,28 dan bagian untuk keseluruhan satuannya 4.585.302,28. Lalu untuk bagian pekerjaan penutup atap dan plafon itu 4.938.682,20. Lalu untuk satuan secara keseluruhannya 5.021.422,20. Lalu pada bagian pekerjaan lantainya yaitu sebesar 3.450.206 dan pada bagian satunya pun sama dengan harga kopel. Bisa di next. Lalu pada bagian pekerjaan sanitair itu pada bagian keseluruhan kopel 1.269.110 dan untuk bagian satuan keseluruhannya 1.269.110. Lalu pada bagian pekerjaan pengecatan pada bagian keseluruhan kopel itu 3.100
117.295,06. Pada bagian satuan secara keseluruhan yaitu sebesar 3.341.84.1,56. Dan pekerjaan lainnya yang mungkin tidak dapat yang mungkin nantinya akan ada secara tidak direncanakan, yaitu pekerjaan lainnya pada Kopel keseluruhannya sekitar 307.900. Pada bagian keseluruhan lainnya juga pun sama dengan harga Kopel. Dengan anggaran total secara keseluruhan yaitu 39.831.116,60. Lalu untuk bagian satuan secara keseluruhan 41.799.150,20. Selanjutnya ada rencana kerja dan syarat-syarat antara KS pekerjaan dan pelaksanaan pembangunan rumah. Yang pertama ada pasal 1, yaitu penjelasan umum. Berikut penjelasannya, yaitu ada 2 poin. Kemudian ada pasal 2, yaitu lingkup pekerjaan. Pekerjaan rumah sederhana ini terdiri dari pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan fondasi, pekerjaan beton, dinding, pintu dan jendela, lantai, atap dan plafon, pekerjaan sanitasi dan drainase, serta ada pekerjaan pengecatan. Selanjutnya, contoh lainnya itu ada pasal 7, yaitu pekerjaan fondasi, melingkupi lingkup pekerjaan, persyaratan bahan, kemudian ada pekerjaan fondasi itu sendiri, dan syarat-syarat pelaksanaannya. Selain dari pasal yang telah disebutkan, terdapat 14 pasal secara keseluruhan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.